Baik, kita mulai saja Zoom kita pagi ini ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan ya, karena pagi ini kita masih bisa bertemu Senin yang cerah ini ya. Kita bisa bertemu walaupun cuma sedikit seperti biasa yang ikut Zoom, tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Baik, sesuai dengan invitation-nya, sesuai dengan undangan saya, pagi ini kita akan membahas materi baru, yaitu program linear ya. Bagi kalian mungkin ini materi sangat baru ya, belum pernah dipelajari di SMP. Tapi untuk pertidaksamaannya saya rasa sudah belajar ya, karena kelas 10 itu pertidaksamaan linear dua variabel sudah belajar waktu itu ya. Ya, sedikit walaupun cuma sedikit ya, itu masuk dalam subbab ya. Tapi setidaknya kalian tidak asing lah dengan materi ini ya, karena pernah belajar waktu itu ya, sebagian kecil. Baik, kita mulai saja. Saya coba siapkan PPT tadi ya. Sebentar. Oke, coba kelihatan nggak PPT saya? Halo, Valda, Ruth? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, ini ya program linear ya. Nah, tujuan kita belajar program linear ini sebenarnya apa ya? Nanti ada permasalahan untuk mencari nilai optimum dari suatu masalah dengan kendala-kendala atau syarat-syarat tertentu ya. Nah, dengan program linear itu nanti akan membantu kalian untuk menentukan nilai optimum atau nilai maksimum dari permasalahan yang kita hadapi. Contohnya gini, contohnya ya, secara kasar gini. Misalnya kalian ingin memproduksi kue gitu ya, kue dagangan gitu ya. Nah, kalian mempunyai mentega berapa kilo, terus gula berapa kilo gitu ya. Nah, untuk membuat kue A itu dibutuhkan sekian gram gula, sekian gram mentega. Untuk membuat kue B membutuhkan sekian gram gula, sekian gram mentega gitu kan. Nah, persediaan kalian gula dan mentega tadi kan cuman ada beberapa kilo misalnya ya. Itu satu kendala. Yang kedua, nanti tempat dagangan kalian cuman mampu untuk memuat berapa kue gitu ya. Nah, dari situ nanti ada harga jual kue. Harga jual kuenya nanti ketahui, kue A, kue B itu berapa harga jualnya. Nah, disitulah pertanyaannya adalah berapa keuntungan maksimum yang bisa kalian dapat untuk memproduksi dua kue tersebut. Nanti ada kombinasinya kan, kue A sekian, kue B sekian, baru kamu dapat untung maksimum gitu ya. Ini salah satu kegunaan kita belajar program linear ya, salah satunya ya. Nanti banyak sekali soal-soalnya, soal cerita kebanyakan ya. Cuman untuk dapat menyelesaikan soal cerita itu kalian harus belajar dulu dasar-dasarnya ya. Oke, kita review sedikit. Yang ini apa nih? Oke. Yang pertama pertidaksamaan linear dua variabel ya, atau PLDV kita singkatnya. Oke, ini sudah belajar waktu itu ya bersama pertidaksamaan linear dua variabel, terus belajar ya. Oke, ini bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, pertidaksamaan itu seperti ini. Jadi dua variabel ya, terus dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Nah, kalau misalnya tandanya sama dengan berarti persamaan gitu ya. Tapi kalau tandanya pertidaksamaan kita sebut pertidaksamaan linear dua variabel ya. Linear kenapa? Karena tidak ada pangkat kuadratnya di sini ya, dua variabel dan tidak ada variabel yang dipangkatkan ya. Artinya ini pertidaksamaan linear ya, bukan pertidaksamaan kuadrat. Oke, nanti kalau pertidaksamaan penyelesaiannya nanti berbentuk daerah penyelesaian ya, bukan berupa
saja, tapi penyelesaiannya adalah berbentuk daerah penyelesaian diarsir gitu ya, biasanya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. X plus 2Y lebih besar 2 dan seterusnya ini ya. Ini contoh-contoh bentuk pertidaksamaan linear dua LTV. Oke deh ya. Oke, ini saya rasa kalian udah pernah belajar ya waktu kelas 10. Nah, sekarang menentukan penyelesaiannya tadi udah saya singgung di depan ya. Jadi kalau pertidaksamaan penyelesaiannya berbentuk daerah penyelesaian. Oke ya. Nah, iya, oke. Suatu daerah disebut daerah penyelesaian atau DP ya. Oke, benar sekali ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Coba contoh soalnya seperti ini. Nah, ini akan saya ajarkan cara cepatnya ya, cara cepat untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, coba nanti kalian screenshot ya. Kenapa? Karena kalau yang saya coret-coret ini nanti kalau saya upload ke GCR ini nggak akan kelihatan gitu ya. Jadi GCR-nya nggak support tulisan-tulisan yang coret-coretan. Supportnya cuma tulisan-tulisan yang ini ya, yang berbentuk langsung di PPT ya. Tapi kalau coretan-coretan nggak muncul di GCR. Jadi nanti kalian SS ya, kalian screenshot. Oke. Ini cara cepatnya untuk koefisien X gitu ya, koefisien X positif ya. Nah, maka lihat cara cepatnya seperti ini. Yang pertama, jika tandanya seperti ini, nah, DP di kanan, DP di sebelah kanan. Nah, ini di sebelah kanan. Oke. Sedangkan kalau tandanya lebih kecil, maka DP-nya di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Tapi sekali lagi ini syaratnya adalah koefisien X-nya positif. Ini kalian SS ya, kalian screenshot ya ini ya, yang saya coret-coret ya. Oke, nah kita akan coba kerjakan contoh soal ya, 2x min 3y lebih kecil atau ya boleh deh 2x min 3y lebih kecil sama dengan 6. Oke, saya coba ke yang sombong. Contohnya tadi ya, 2x min 3y lebih kecil ya tadi ya. Oke, lebih kecil sama dengan 6. Baik. Lebih kecil sama dengan 6. Tipinya seperti mana ya? Gini ya. Baik. Nah, pertama kan gambar dulu di diagram kartesius garis 2x min 3y sama dengan 6. Gambar garisnya dulu ya. Caranya seperti apa, Pak? Boleh pakai ini ya, pakai ini ya. Kita cari titik potong persamaan garis 2x min 3y sama dengan 6 di sumbu-sumbu koordinat ya. Caranya seperti apa? Kita coba kalau x-nya 0, kalau x-nya 0, y-nya berapa? 6 dibagi min 3, min 2. Nah, kalau y-nya 0, x-nya berapa? 2x sama dengan 6 berarti 3. Nah, di sini ketemu titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat, memotong sumbu y di 0, min 2. Nah, kan? Yang ini memotong sumbu x di 3,0. Gitu ya. Baru kalian bikin persamaan garisnya. Nah, gitu ya. 0, min 2. Ini sumbu x. Perhatikan ini ya. Ini sumbu y. Ini titik 0. 0, min 2 di mana? X-nya 0, y-nya min 2. Nah, ini dia. Ini min 2, ya kan? Terus 3,0 di sinilah 3. Oke, sebentar. Ini 3 di sini. Ini titik 3. Baru kalian tarik garis yang melalui 0, min 2 dan 3,0. Ini adalah garis persamaan garis 2x min 3y sama dengan 6. Oke ya. Nah, baru kalian tentukan daerah penyelesaiannya.
karena lebih kecil tadi udah saya jelaskan untuk cara cepatnya tadi kan. Kalau lebih kecil kan di sebelah kiri, ya udah penyelesaian daerah penyelesaian dari 2x min 3y lebih kecil dari 6 ya. Ini daerah penyelesaiannya. Ada pertanyaan silakan untuk nomor 1, contoh nomor 1. Halo, boleh silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ya Pak ya. Contoh soal nomor 2 itu adalah apa ini? 3x plus 4y. Oke. 3x plus 4y ya. 3x plus 4y lebih besar sama dengan 12. Baik, ini soalnya ya. Nah, seperti biasa tadi ya, kita bikin tabel gini. Nah, ini ya. X, Y. Nah, kalau X-nya 0, kamu tutup aja nih. Kalau X-nya 0 itu artinya kan 3 dikali 0. Berarti 0, 4Y sama dengan 12. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 12 bagi 4, 3. Dengan cara yang sama, kamu buat Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, ini kamu tutup, 4 kali 0 kan 0. 3X sama dengan 12, berarti X sama dengan 4. Oke. Ketemu titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat kan? 4,0. Nah, gitu. Oke, kita bikin lagi daerah penyelesaiannya ya. Oke, ini titik 0, ini titik X, sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. 0,3 di mana? Di sini 3 misalnya ya. 0,3 kan di sini 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Baik, baru kamu bikin garisnya. Nah, ini garis 3X plus 11. Oke ya. Nah, daerahnya di mana? Karena di lebih besar, berarti daerahnya ada di sebelah kanan. Oke, ini dia ya. Ini daerah penyelesaian dari 12. Oke. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Contoh soal ini? Halo? Aman ya? Gimana cara kalau misalnya kalian lupa rumus ini boleh juga. Jadi kamu uji titik. Pakai apa titik yang kamu uji? 0,0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Itu titik yang paling mudah ya. 0,0 itu kan di pusat koordinat ya. Oke ya. Nah, untuk nomor 1 kalau X-nya 0, Y-nya 0 kan berarti 0 dikurang 0, 0. 0 lebih kecil dari 6, benar atau salah? Benar Pak, ya oke, berarti daerahnya ke arah 0. Oke, dengan cara yang sama ini coba kalian uji titik 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 0, 0. 0 besar dari 12, benar atau salah Pak? Salah dong, 0 itu lebih kecil dari 12. Jadi penyelesaiannya jangan ke arah 0, tapi ke arah sebaliknya. Gitu ya. Itu salah satu teknik untuk menguji daerah penyelesaian ya. Baik, ada pertanyaan untuk ini contoh soal 1, 2. Sekali lagi ini kamu screenshot ya. Kamu screenshot nanti soalnya kalau di GCR kayaknya nggak muncul ini ya. Oke, baik, kita lanjut ke apa? Ya, menyusun PTLDW suatu daerah penyelesaian ya. Nah, ini tadi udah menentukan persamaan garis pembatas, ini udah ya, kita selesaikan tadi ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau dibalik seperti ini, ya, dibalik seperti ini persamaannya seperti apa? Ya. Pertidaksamaannya yang mana ini ya? Coba daerahnya yang diarsir sebelah kiri, tapi sebentar sebelum kalian menentukan ada rumus juga. Ini sebenarnya kelas 10 sudah ya. Jadi gini, ada rumus seperti ini ya, coba perhatikan. Menentukan persamaan garis lurusnya dulu ya. Oke, tadi kita langsung ke ini ya, nggak apa-apa sih. Jadi gini, ini cara menentukan persamaan garisnya gini. Kalau ini A, ini B ya, maka persamaannya adalah AX plus BY sama dengan A dikali B. Ini persamaan garis lurusnya. Ya, A itu ada di sumbu Y. Ya, terus B itu ada di sumbu Y. Ingat ya, tapi penulisannya seperti ini. A sebagai koefisien dari X,
B koefisien dari Y. Oke ya, ini kalian screenshot ya. Ini penting sekali. Baik, ini bisa untuk mengerjakan yang ini. Untuk mengerjakan contoh soal yang ini. Nah, ini ya. Nah, A-nya di mana? Ini A-nya tadi kan di sumbu. A-nya di sumbu Y. Berarti ini A-nya -3, B-nya 4. Ya kan? Jadi persamaan garisnya dulu gimana? Min 3x ya kan? Plus 4y. Nah, kalau persamaan garisnya kan berarti A kali B. Nah, titik-titik sama dengan min 12 kan gitu. Dari mana min 12, Pak? Dari min 3x, persamaan garisnya dulu ya. Min 3 dikali 4. Kan rumusnya tadi apa? Nah, rumusnya AX plus B sama dengan A dikali B kan? Berarti ini min 3x ditambah 4y sama dengan min 3 dikali 4, min 12. Baru kamu tentukan pertidaksamaannya. Ya. Nah, ini kalian lihat ini garisnya putus-putus. Ya kan? Kalau garis putus nanti pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya. Ini nggak ada tanda sama dengannya kan? Berarti garisnya putus-putus. Tapi kalau ada sama dengan, nanti garisnya tegas, bukan putus-putus. Seperti contoh soal yang tadi, yang nomor 1 dan 2 tadi kan. Coba kalian perhatikan ini. Nah, ini kan soalnya ada sama dengannya ya. Nah, berarti garisnya tegas, bukan putus-putus. Oke ya. Nah, kalau ini tidak ada sama dengannya, berarti pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya ya. Baik, ini kembali ke soal. Yang diarsir kan yang sebelah kiri. Nah, tapi Pak, itu kan cuma berlaku kalau X-nya positif, ya kan? Nah, baik, berarti ini kalau misalnya supaya X-nya positif, kamu kali min 1, ya kan? Kalau dikali min 1, berarti 3X min 4Y sama dengan 12. Nah, baru kalian masukkan rumus yang tadi, ya kan? Kamu masukkan yang tadi. Nah, 3X min 4Y lebih kecil dari 12. Oh, nggak ada Pak di opsi, gitu kan? Berarti nggak perlu kita balik, ya. Ini min 3x plus 4y, ya kan? Kebalikan dari rumus cepat tadi. Kalau x-nya negatif, berarti kalau yang di sebelah kiri justru lebih besar, ya kan? Oke, berarti gini, min 3x plus 4y harusnya kan lebih kecil, tapi karena x yang negatif kita pakai kebalikannya, berarti lebih besar dari min 12, gitu ya. Ini opsi, jawabannya ya. Ternyata adalah opsi yang A. Jawabannya adalah yang A. Oke ya, kita cek 0,0 coba. Kalau x-nya 0, y-nya 0, 0 ditambah 0, 0 lebih besar dari min 12, benar salah? Benar, ya kan? 0 lebih besar dari min 12. Nah, berarti benar ya. Arsiran kita benar, jawaban kita benar. Oke, ada pertanyaan? Halo, silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Nggak ada ya. Baik. Kita langsung ke, nah kalau ini kan pertidaksamaannya cuma ada satu ya. Soal-soal tadi pertidaksamaannya cuma ada satu. Nah, kalau lebih dari satu, maka namanya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, kalau tadi cuma satu ya udah pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi kalau lebih dari satu pertidaksamaan, kita sebut sistem pertidaksamaan linear. Nah, daerah penyelesaiannya adalah irisan dari penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Irisannya ya. Jadi artinya daerah penyelesaian itu berlaku untuk pertidaksamaan A misalnya, dan juga berlaku untuk sistem pertidaksamaan B. Harus berlaku untuk jika ada dua pertidaksamaan ya, harus berlaku untuk kedua pertidaksamaan tersebut ya, itu irisannya. Nah, contohnya seperti ini. Bentar. Contoh soalnya ya ini. Coba ya. Ini ada dua SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear. Ada dua pertidaksamaan ya. Oke, kita jawab coba ya. Kita jawab sebentar. Ini yang nomor A bisa nggak ya di sini ya? Oke. Yang nomor A coba di sini ya. Saya gambar jawab yang nomor A.
Oke. Yang A. Ini X, ini Y, ini 0. Nah, gitu ya. Yang pertama yang ini 2X, 3Y, 6. Kalau X-nya 0, Y-nya 2, ya kan? 2, kalau Y-nya 0, X-nya 3. Saya anggap kalian udah bisa nih ya bikin persamaan garisnya. Tapi ini pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Nah, jangan lupa ini ya, garisnya putus-putus seperti ini. Oke, terus lebih kecil, berarti daerahnya adalah di sebelah kiri, ya kan? Di sebelah kiri. Nah, jangan diarsir dulu. Kita tahu pokoknya di sebelah kiri arsirnya gitu ya. Nah, yang ini sekarang. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Ya kan? X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya min 1. Min 1. Nah, inilah karena pertidaksamaannya ada sama dengan garisnya tegas. Gini ya. Nah, ini. Oke ya. Ini min X plus Y sama dengan 1. Nah, karena X-nya negatif, ya kan? Pertidaksamaannya lebih kecil, berarti yang kita arsir justru sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Berarti daerah penyelesaiannya mana? Inilah daerah penyelesaiannya. Ini daerah penyelesaiannya. Jadi ini berlaku untuk yang satu maupun yang kedua. Begitu ya. Itu untuk jawaban yang A. Ada pertanyaan? Daerah penyelesaiannya jadi adalah irisan dari 2 pertidaksamaan. Ini bahkan 3 pertidaksamaan ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Halo? Iya Pak, maaf Pak. Ya, boleh. Iya. Bertanya yang Min mana? satunya dari mana ya Pak? Satu yang ini ya. Oke ya. Ini tadi kan Ya. udah saya. Oke, ini saya bilang gini tadi ya. Ini X, ini Y gitu ya. Kalau X-nya 0, kan 0 berarti ya. Y sama dengan 1. Nah, kalau Y-nya 0, min X sama dengan 1, min 1. Itu. Jadi kita kalau di sini. Oke, ya kan? Silakan. Halo? Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kita coba jawab yang B ya. Kita jawab yang B. Kita coba jawab yang B. Bentar. Oke, kita coba jawab yang B ya. Kita jawab yang B. Ini ada 3 pertidaksamaan ini. Nah, ini ingat ini. Oh, di sini aja deh kalau begitu. Ini kita jawabnya di sheet yang baru ya. Kita bikin. Oke. X min 2Y yang B ya. Baik, ini agak antik ini ya. X min yang B. X min 2Y apa? Lebih kecil min 2. Oke, lebih kecil min 2. Lebih kecil min 2. Terus yang kedua 2X lebih besar dari Y. Oke. 2X lebih besar dari Y. Terus yang terakhir Y lebih kecil sama dengan 4. Oke. Y lebih kecil sama dengan 4. Baik. Nah, adalah penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Adalah penyelesaiannya seperti apa. Baik. Yang pertama ya. Yang pertama coba kita gambar di sini. Oke. X, Y, ini 0 ya. Oke. Seperti biasa kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Min 2Y sama dengan min 2, berarti Y-nya sama dengan 1. Ya, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? X sama dengan min 2. Oke, ini min 2. Baik, berarti, tapi ingat, pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Garisnya putus-putus. Nah, gini ya. Garisnya putus-putus, jangan lupa. Oke. Daerah yang diarsir mana? X-nya positif, berarti yang diarsir sebelah kiri. Ke kiri ini ya, oke. Kita teruskan. Kita teruskan yang panjang gitu ya. Baik, sekarang yang kedua. Nah, ini nih. X plus Y, ya, ini ya. 2X lebih besar dari Y, artinya apa? 2X min Y lebih besar dari 0.
Kalau X-nya 0, ini kan Y-nya 0. Ya kan? Kita pakai titik X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, gimana buat caranya? Kita pakai kalau X-nya 1. Ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 2. Ya kan? X-nya kamu ganti 1, berarti Y-nya sama dengan 2. Oke. Jadi 0,0 dan 1,2. 1,2 di mana ya? Kalau ini 1, misalnya ini titik sini, sama ini kamu tarik garisnya. Ini ya, ini adalah garis Y atau 2X sama dengan Y, atau Y sama dengan 2X sama aja ya. Oke, nah yang diarsir yang mana? 2X. Ini Y lebih besar kan sebelah kanan ya. Berarti yang kamu arsir adalah yang ke kanan. Nah sekarang Y sama dengan 4 di mana? Kalau ini sama dengan 2, ya. Ini 3, ini sama dengan 4, inilah garisnya. Ini garis Y sama dengan 4. Ya kan? Sepanjang garis ini Y-nya selalu 4. Ya, 0,4. Ya kan? 1,4 dan seterusnya. Ini lebih kecil, berarti lebih kecil dari garis ke kiri. Nah, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke bawah kan? Berarti daerah penyelesaiannya mana? Irisannya, inilah irisannya, nah, ya. Ini irisannya. Nah, ya. Inilah daerah penyelesaiannya. Nah, gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Itulah adalah penyelesaiannya. Ya, sekali lagi ini kalian tolong screenshot ya. Di screenshot yang ada coret-coretannya nanti di GCR kayaknya nggak muncul. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, nah, oke, saya tutup slide-nya ya. Saya tutup slide-nya. Oke. Tolong di screenshot, udah. Saya tutup slide-nya. Coba tolong dibuka semua kameranya ya, on cam coba. Valda sudah. Adinda mana Adinda? Adinda Permata. Sonia, ayo. On cam, tolong. Tolong on cam ya. Halo. Tolong on cam. Udah, Pak. Oke, bentar. Mana? Oh ya sudah. Adinda belum. Adinda mana Adinda? Ayo Adinda. Adinda Permata mana wajahnya? Adinda Permata. Mana Adinda Permata? Halo, Sonia, kok gambarnya statis ya? Adinda Permata ada ya. Bentar ya, bentar. Loh, kok hilang nggak? Sonia kemana? Sonia error ya kayaknya ya. Iya, error ya. Bentar. Error ya. Bentar ya. Kita ambil foto ya, sebentar. Yes, early here. Do you have early here? Yes, do you have early here? Bentar ya. Baik, Sonia kemana Sonia? Kok hilang Sonia? Oke ya. Baik, coba perhatikan ke kamera semua. 1, 2, 3. Oke ya. Baik, saya rasa Zoom kita pagi ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan berguna buat kalian. Kita akhiri Zoom kita pagi ini. Tetap semangat belajarnya. Jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa belajar tatap muka offline sehingga lebih maksimal hasilnya ya.
Oke, saya akhiri Zoom kita pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just wait here. Just going here.